Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tematik 5F, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Selamat menyaksikan. Baik ya, silakan dibuka halaman 72 ya. Kita bakal menyimak bacaan ya. Nanti kalian silakan sambil disimak apa yang Bapak sampaikan. Nah, kehidupan masyarakat Lama Lera, yaitu sebagai nelayan. Nah, Lama Lera adalah sebuah desa kecil yang terletak di sebuah pulau Lembata. Nah, Lembata ini ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, sebagian masyarakatnya berposisi sebagai nelayan. Ya, karena iklim dan tanahnya tidak cocok untuk menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Nah, orang Lama Rela menjadikan laut sebagai lahan untuk mencari nafkah. Mereka turun ke laut untuk mencari ikan. Nah, tradisi ini diwariskan secara turun-menurun. Sebagai nelayan, masyarakat desa Lama Lera mempunyai ciri khas yang berbeda pada nelayan umumnya. Nah, maksudnya gimana? Ya, pada masyarakat Lama Rera dalam mencari dan berburu ikan di lautan lebih mengkhususkan pada menangkap ikan-ikan besar, terutama paus. Nah, desa Lama Lera ini terkenal hingga ke penjuru dunia, sehingga banyak turis domestik dari mancanegara maupun luar negeri. Akan tetapi, jika beruntung ya, kalau kalian ke sana itu akan disuguhi pertunjukan berburuan dengan penangkapan ikan raksasa ya. Kemudian sebagai sebuah desa nelayan tradisional, masyarakat Lamera ya terikat dengan tradisi nelayan yang diwariskan turun menurun. Nah, jadi mereka apa namanya mewariskan apa, yaitu menangkap ikan besar. Berbeda dengan nelayan yang lain ya, menangkap ikan-ikan yang kecil ataupun sedang. Baik ya, tadi kita udah membaca sebuah teks. Nah, kita sekarang halaman 73 ya. Kita akan menentukan gagasan pokok. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan yang satu ya. Yang satu coba lihat di buku paket paragraf ke-1. Itu tentang apa? Silakan kalian tulis ya. Itu ya, Lama Rera ada sebuah desa kecil ya yang terletak di Pulau Lembata. Nah, hampir sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Kemudian paragraf kedua apa? Yang paragraf kedua itu gagasan pokoknya ya. Jadi orang Lama Rera menjadikan laut sebagai lahan mencari nafkah. Nah, tapi ada perbedaan ya. Mereka menangkap berburu ikan yang besar, terutama paus. Taib. Nanti yang paragraf ketiga dan paragraf keempat silakan kalian carikan sendiri ya dan ditulis di buku paket. Taib. Barakallahu fiik. Perpindahan kalor secara radiasi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang perpindahan kalor, yaitu ada 3 macam perpindahan kalor: secara konveksi, secara konduksi, secara radiasi. Nah, ini yang secara radiasi ya. Nah, berikut adalah contoh dari perpindahan kalor secara radiasi ya. Nah, ini ada tangan ya didekatkan dengan api unggun. Kemudian misalnya ada orang yang ikut pramuka di dekat api unggun, pasti mereka akan terasa hangat. Nah, itu contoh dari radiasi. Ya, perpindahan kalor secara radiasi. Apa sih perpindahan kalor secara radiasi? Yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara ya.
kamu bisa lihat di contoh itu ada gambar matahari menyinari bumi ya. Nah, itu merupakan contoh dari perpindahan kalau secara radiasi. Nah, sinar matahari itu kan nggak ada perantara ya, nggak ada perantaranya seperti itu. Contoh perpindahan kalor secara radiasi apa aja, yaitu perpindahan matahari, panas matahari ke bumi. Itu merupakan contoh kalor secara radiasi. Yang kedua, ketika di dekat api unggun akan terasa hangat. Jadi kalau kalian dekat kompor atau api unggun itu akan terasa hangat. Kemudian ketika menjemur pakaian hitam dan putih itu pasti ada yang lebih kering. Yang lebih kering mana? Ya. Pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering daripada berwarna putih. Seperti itu ya. Kenapa sih warna hitam lebih cepat kering? Karena warna hitam lebih cepat menyerap radiasi sinar matahari, sedangkan warna putih ya mengkilap ya, jadi menyinari mataharinya itu kurang. Tari Bali ini merupakan suatu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan seni tari ya. Nah, seni tari dari Bali ini memiliki kekhasan sendiri sehingga menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama itu tari kecak. Nah, ciri-cirinya tarian ini diiringi suara teriakan ya. Nah, anggotanya mengelilingi penari dan suara kerincing yang diikatkan di kaki para penarinya. Nah, tarian ini terdiri dari 50 orang atau lebih. Tarian kecak itu menggunakan pola lantai melingkar. Nah, berikut ini adalah contoh tari kecak. Gambar tari kecak. Tari pendet. Nah, ini tari yang menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Kemudian busananya yang digunakan untuk upacara keagamaan. Masing-masing penari membawakan bokor yang berisi bunga. Kemudian ini menggunakan pola lantai berbentuk V, lurus dan menghadap ke samping dan kanan kiri. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan tarian pendet, gambar tarian pendet. Kesadaran hak dan kewajiban. Ya, setiap warga negara yang baik perlu menegakkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau kalian menjadi orang yang baik, ya perlu menegakkan hak dan kewajiban. Nah, diperlukan kesadaran untuk meningkatkan semangat guna melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalian juga di rumah sebagai warga di rumah kalian itu ada kesadaran hak dan kewajiban ya, harus ada. Misalnya hak kalian ya, kewajiban kalian ya, kewajiban kalian kepada orang tua berbakti, menuruti perintah orang tua selama tidak melanggar syariat. Cara membangun kesadaran hak dan kewajiban. Nah, yang pertama memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kalian memperjuangkan hak, tapi kewajiban kalian juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, warga negara diberi kesadaran sosialisasi tentang
hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya penegakan hukum yang telah menjamin hak-hak setiap warga negara. Misalnya kalian berhak beribadah, berhak untuk memilih agama kalian masing-masing. Itu adalah hak kalian. Nah, kewajiban kalian ya kalian udah dibuatkan masjid, sudah dibuatkan misalnya lapangan. Ya, kalau ke masjid berarti tiap hari ke masjid sholat berjamaah. Misalnya di lingkungan kalian ada lapangan, ya, berarti kalian harus menjaga supaya bersih, aman dan nyaman. Barakallahu fikum yang telah menyimak sampai akhir. Tetap semangat ya.